Salam perubahan. Salam perubahan. Oke, selamat pagi Tura dan selamat datang kembali di acara Panji Budi Menjawab. Nah, pagi hari ini ada pertanyaan yang bagus sekali Tura. Sebentar, saya ngopi dulu ya. Oh, siap-siap. Kopi Robusta. Pupuan. Ternyata gak kalah sama kopi-kopi internasional. Betul. Top. Support petani lokal. Sip. Izin Tura, ini ada pertanyaan bagus dari Agus Krisna ya. Jadi pertanyaan ini untuk kedua paslon sih sebenarnya. Beliau bertanya bagaimana program kerja ke depan untuk memastikan yang pertama perizinan mudah untuk semua, perizinan murah untuk semua, mencari modal usaha nggak ribet, dan yang paling penting adalah birokrasi tidak ribet. Nah, bagaimana? Jadi sebenarnya intinya saya lihat dua pertanyaan. Satu masalah birokrasi, kedua masalah aksesibilitas ke modal, permodalan untuk UMKM gitu ya. Iya, betul. Nah, kami kebetulan pasangan Panji Budi ini punya semangat untuk melakukan reformasi, semangat reformasi birokrasi ya. Jadi reformasi birokrasi ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi kalau nggak salah itu melalui Kepres nomor 81 tahun 2010 itu tentang reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu pada hakikatnya kan adalah sebuah upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem pemerintahan yang menyangkut satu kelembagaannya, organisasinya diatur ulang, kemudian tata kelola pemerintahannya diatur ulang, termasuk kemudian sumber daya manusianya. Nah, ini harus diatur ulang sehingga dengan reformasi birokrasi ini diharapkan pelayanan pemerintah itu menjadi premium. Kalau di swasta itu ada namanya pelayanan yang premium. Jadi dia cepat, kemudian adil, bebas KKN, bebas korupsi, ya kan? Dan jiwanya adalah seperti kami sering katakan bahwa ke depan tuh ASN Tabanan itu adalah menjadi pelayan masyarakat. Dan bupatinya menjadi kepala pelayan masyarakat, bukan Murdaning Jagat, tapi kepala pelayan masyarakat. Itu kira-kira. Nah, langkah-langkah strategisnya reformasi birokrasi ini kan banyak nih. Yang pertama dengan satu ya goodwill dari, kembali lagi ke goodwill nih, goodwill dari bupatinya untuk melaksanakan reformasi birokrasi ini pada jajaran di bawahnya. Yang kedua strateginya adalah kemudian mengaplikasikan teknologi ke dalam pelayanan pemerintahan, salah satunya berbasis IT, yakni yang kami sebut sebagai e-government. Nah, kalau sudah kita aplikasikan e-government dengan serius, masyarakat ke depan itu mengurus surat-surat segala macam itu tidak perlu bertemu langsung. Sama ketika saya punya pengalaman mengurus surat-surat izin import, itu 100% saya lakukan dulu lewat kantor. Tidak ada lagi ke Jakarta, tidak perlu bertemu orang. Kenapa? Dengan bertemu itu kadang-kadang terjadilah KKN dan korupsi itu. Nah, dengan meminimalisir pertemuan-pertemuan fisik itu, KKN itu saya kira bisa dikurangi. Jadi ke depan profesionalitas dari ASN pelayanan publik itu harus kita tingkatkan. Itu saja yang saya kira yang bisa, salah satu yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah masalah permodalan. Nah, permodalan ini tentu merupakan merupakan kerjasama antara pemerintah dan pihak perbankan. Nah, pemerintah daerah jika memang mempunyai kepedulian tinggi terhadap para pelaku usaha kecil menengah, salah satunya seperti kopi ini, pemerintah bisa memberikan banyak bantuan kepada UMKM. Yang pertama dengan memberikan perizinan atau legalisasi kepada para pengusaha kecil. Kadang-kadang pengusaha kecil itu untuk mengakses permodalan ke bank, ya, ke lembaga-lembaga keuangan itu mereka susah karena izin-izinnya nggak ada. Sementara dari pihak perbankan itu izin-izin itu adalah merupakan sebuah hal yang penting. Nah, ini yang harus dibantu oleh pemerintah. Siapkan izin-izinnya, jangan dipersulit, permudah. Itu hal-hal yang tidak prinsip, tidak usah terlalu diribetkan. Yang kedua tentu pemerintah dengan otorisasinya sebagai
penguasa setempat tentu mempunyai otorisasi untuk mengakses ke lembaga-lembaga keuangan, mempertemukan antara lembaga keuangan dengan para pelaku UMKM ini. Jika pelaku UMKM ini sudah mendapat pendampingan yang serius dari pemerintah tentu bisa memberikan jaminan kepada pihak perbankan untuk bisa memberikan bantuan yang lebih bagus kepada UMKM kita. Jadi itu poinnya, satu, perizinannya dipermudah untuk para pelaku UMKM. Kedua, dampingi pelaku UMKM agar usaha mereka menjadi sehat. Kalau sudah begitu, izinnya lengkap, usahanya sehat, permodalan itu pastilah menjadi hal yang gampang. Saya tahu sendiri karena saya sendiri adalah seorang pengusaha. Jadi perlu dua hal itu. Kalau pengusaha itu sehat, bukan pengusaha yang mengejar lembaga keuangan, tapi lembaga keuangan yang akan mengejar pelaku-pelaku usaha ini. Yang ketiga, ya kita bisa mengakses bantuan-bantuan finansial dari banyak pihak di Jakarta, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Menteri Perekonomian. Itu sebenarnya banyak sekali stimulus. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah Tabanan mengakses stimulus-stimulus itu agar bisa banyak tersalurkan ke UMKM yang ada di Tabanan. Saya kira begitu. Terima kasih. Salam perubahan. Jangan lupa coblos nomor 2.